Karena Allah Subhanahu mengatakan, dan sungguh telah kami ambil perjanjian dari Bani Israel. Itu banyak kita sebutkan ya. Di mana Allah mengangkat apa pada di atas mereka gunung, bukit ya diangkat. Ya, banyak perjanjian banyak banget. Dan kami utus kepada mereka rusulan, banyak rasul-rasul. Kullama ja'ahum rasul, setiap kali datang pada mereka satu rasul yang mereka nggak cocok sama rasul ini, maka ada yang fariqan kadzabu, sebagian mereka dustakan, wa fariqan yaqtulun, sebagian mereka bunuh. Jadi Allah sini kembali menyindir Bani Israel. Bagaimana Bani Israel sikapnya? Sudah Allah ambil perjanjian. Malah perjanjiannya nggak di atas Quran, maksudnya nggak di Quran, nggak diangkat, atau Taurat jangan ada mereka, tapi bukan, tapi apa? Tapi gunung, nggak main-main. Kemudian yang kedua, sudah Allah apa? Utus Rasul apa Rusul? Rusul banyak, nggak satu, banyak banget. Anda bisa bayangkan dari 25 Rasul, ya 25 Nabi dan Rasul, ya itu yang orang Arab cuma 4, ya. Yang pra Bani Israel itu cuma berapa ya? 9 pra Bani Israel, sebelum Bani Israel. Artinya semua nabi setelah Nabi Ishak, ya, berarti dari setelah Nabi Yakub, berarti dari Nabi Yusuf. Coba Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, gimana sih? Ibrahim, Lut, Ismail. Kamu gimana coba? Siapa apa sih? Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli. Itu Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa. Itu Bani Israel semua. Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Itu semua Bani Israel. Ya. Itu yang kita kenal. Yang enggak kita kenal lebih banyak. Ya, lebih banyak. Dan mereka selalu nggak pernah kehilangan nabi. Jadi setiap kali, jadi selalu mereka tuh ada nabi, gitu ya. Dari zaman Nabi Yusuf sampai Nabi Isa selalu ada nabi. Nggak ada Bani Israel nggak ada nabinya, nggak ada. Selalu ada nabi. Ada aja Nabi Samuel, selalu ada nabi. Seperti Nabi Yusha, nabi macam-macam. Oke? Tapi bagaimana mereka sikapnya? Udah diambil perjanjian, spesial perjanjiannya, dikasih rasul yang banyak. Bagaimana sikapnya? Kullama ja'ahum rasul, setiap kali datang rasul yang bima la tahwa anfusum, yang enggak mereka sukai, enggak cocok sama jiwa mereka, mereka apain? Ada yang mereka dustakan, ada yang mereka bunuh. Fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Dan ini pelajaran penting, pelajaran buat kita catat adalah bahwasanya jangan sampai milih-milih ustadz, milih kiai cuma gara-gara nggak cocok sama jiwa kita, sama keinginan hawa nafsu kita. Nggak boleh. Ah, ini gimana? Ustadz ini mengharamkan ini nih. Nggak, saya nggak dengerin lagi dah. Wah, ustadz ini nih, apa namanya, poligami. Wah, saya nggak suka deh. Gitu, saya nggak cocok nih sama ustadz ini. Nggak boleh. Ya, patokan ustadz itu apa? Diterima atau tidaknya? Kebenaran, patokannya kebenaran, bukan keinginan diri kita. Ya. Nggak seperti acara TV, beda ya. Kalau acara TV sesuai kita, nggak bagus, ganti. Kalau ustadz nggak boleh gitu. Ya, nggak boleh gitu. Oke. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala di sini ada yang unik. Saya tebak-tebakan lagi. Kenapa di sini maksudnya hikmahnya ya, artinya rahasianya apa ya? Bukan mempertanyakan, menolak. Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan fi'il madhi untuk kadzabu, kemudian fi'il mudhari yaqtulun. Fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Kalau fariqan kadzabu, jelas sebagian mereka dustakan, itu sudah lama Bani Israil. Tapi wa fariqan yaqtulun. Kenapa? Kok pakai mudhari? Sementara mudhari artinya sedang atau akan datang ya. Kalau gitu. Nah. Apa hikmahnya? Karena Nabi Muhammad sedang diperangi. Benar banget. Ingat surat ini Madaniyah ya, surat Al-Maidah ini surat Madaniyah, bahkan termasuk surat yang terakhir turun. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan di sini kadzabu, sebagian rasul sudah mereka dustakan. Siapa yang mereka dustakan? Banyak plus Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Mereka sudah dustakan. Mereka dustakan. Wa fariqan yaqtulun. Mereka dulu sudah membunuh. Tapi Allah bilang mudhari karena mereka sedang dan akan membunuh. Siapa yang mereka sedang dan akan bunuh? Satu Nabi Muhammad SAW, dan kedua nanti Nabi Isa di akhir zaman.
Kalau dustakan sudah, mereka sudah mendustakan banyak rasul, plus sudah mendustakan Nabi Isa, sudah mendustakan Nabi Muhammad SAW. Ingat surat ini Madaniyah, mereka sudah dustakan, sudah nggak percaya. Tapi kan mereka belum membunuh Nabi Muhammad ya, belum. Jangan lupa surat ini, di surat ini turun, mereka belum membunuh Nabi Muhammad, sehingga Allah gunakan wa fariqan, dan mereka belum berhasil membunuh Nabi siapa? Nabi Isa belum. Nanti di akhir zaman mereka berada di belakang panjinya Dajjal memerangi Nabi Isa. Tapi nanti keburu bosnya kalah, akhirnya mereka juga ikutan kalah. Gitu ya. Jadi nanti di akhir zaman orang-orang Yahudi tetap akan mengejar nyawanya Nabi Isa. Tapi di belakang panjinya Dajjal. Ini Dajjal salah satu pengikut terbesarnya adalah Yahudi, dan itu Dajjal ini adalah Mesias yang ditunggu oleh Yahudi. Jadi kalau Yahudi nunggu seseorang, itu maksudnya nunggu siapa? Nunggu Dajjal. Ya, itulah antikris. Sebab antikris yang sebenarnya bukan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad disebut antikris? Oh, Nabi Muhammad ketemu Nabi Isa di langit, ya akrab-akraban kok gitu. Ya bener gak? Assalamualaikum ya gitu kan? Bener, kisah Isra Mi'raj gitu. Bagaimana antikris? Nabi Muhammad SAW baik kok sama Nasrani. Nabi Muhammad SAW membenarkan agama Nabi Isa, ya, secara umum. Bagaimana disebut antikris? Yang antikris itu Dajjal, karena Dajjal nanti mau memerangi Nabi Isa. Nah, itulah. Jadi kalau ada pihak yang menunggu, mana nih antikris? Siapa yang antikris yang dimaksud? Bukan Nabi Muhammad, tapi siapa? Tapi Dajjal. Lanjut. Wahasi budak mereka mengira Allah takuna. Tadi saya baca Allah takunu. Nah, fitnah berarti mulgor gitu ya. Allah takun boleh kalau Allah takuna fitnatun. Mereka mengira bahwasanya dengan melakukan itu tidak akan ada azab, tidak akan ada efek samping, tidak akan ada dampak buruk. Maka mereka pun menjadi buta. Fa'amu wasumu, dan menjadi tuli. Dan tidak harus buta dan tuli ini buta tuli benaran, tapi maksudnya buta tuli terhadap kebenaran. Anil haq, kata Syekh Nawal Bantani, anil haq. Fakhalafu ahkam at-Taurah faqatalu Sya'ya wa habasu armiya, dan mereka membunuh Nabi Syu'ya, saya nggak tahu nih Nabi siapa nih. Kalau di Tauratnya, mereka memenjarakan Nabi Armia. Maka hukumannya apa yang terjadi dahulu kepada Yahudi? Banyak. Di antara hukuman yang terkenal kepada Yahudi adalah Allah Subhanahu wa taala menguasakan Babilonia terhadap mereka. Jadi kerajaan Yahudi itu dikuasai oleh Babilonia. Saya dulu pernah waktu bikin seminar di sini sama MIPA ngasih timelinenya. Yang datang waktu itu acara yang itu Syam tuh. Itu di antara timelinenya ada Babilonia menjajah Syam. Bahkan nggak cuma dijajah, bahkan menghancurkan beberapa bangunan-bangunan penting agama Yahudi saat itu. Termasuk di antaranya adalah Solomon Temple, kuil Nabi Sulaiman. Tempat ibadah Nabi Sulaiman dihancurkan oleh Babilonia yang saat itu penguasanya adalah Nebukadnezar. Nebukadnezar. Orang Arab bilang Bukhtanasor. Tahu Nebukadnezar nggak? Tahu ya Nebukadnezar ya? Kalau nggak tahu googling nanti. Keywordnya Nebukadnezar Jus gitu ya. Nanti ada ceritanya. Ya, dia menginvasi, menghancurkan. Gak cuma itu, malahan ngapain? Mengambil. Jadi Bani Israil itu diberangkatkan paksa, diangkut kemana? Ke Babilonia. Jadi dari Syam diangkut ke Babilonia orang-orang Bani Israil. Sehingga ketika Nabi Nabi Ezra itu nyampe ke ke Al-Quds, ke Yerusalem, itu sepi. Mana nih? Kotanya hancur. Kenapa? Soalnya udah dihancurin dan orang-orangnya udah diangkut ke Babilonia. Itu kisahnya udah berlalu ya, kita ceritakan di surat Al-Baqarah. Udah berlalu ya. Au kalladzi marra, di ayatnya depannya adalah au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Ya, dan seterusnya. Al-ayat. Itu satu bentuknya. Kemudian mereka Allah ampuni dosa, yaitu dengan cara apa? Mereka mengimani Nabi Daniel dan mengimani Nabi Ezra, Nabi Uzair. Mereka imani. Nabi Daniel ini dia konfrontasi dengan penguasa Babilonia. Kemudian akhirnya berhasil membawa pulang, menyelamatkan, apalagi dibantu dengan raja Persia saat itu, Cyrus II. Makanya Yahudi sangat menghormati Cyrus II, menghormati Darius dan beberapa raja Persia. Mereka sangat hormati, ya, karena dahulu membantu mengalahkan
Babilonia sehingga mereka Bani Israil balik lagi pulang kampung. Ya, tapi nabinya saat itu menjadi tokoh utama menyelamatkan itu adalah siapa? Nabi Daniel. Nabi Daniel kuburannya di sana di Irak. Sehingga ketika Umar bin Khattab dan kaum muslimin berhasil mengalahkan Persia, mereka menemukan peti di dalamnya ada orang masih utuh jasadnya. Kemudian dilaporkan kepada Umar, akhirnya diketahui bahwa itu adalah jasadnya Nabi Daniel. Di situ Nabi Daniel ada di Irak. Irak kan Babilonia ya, dulu Irak itu Babilonia. Seperti itu. Kemudian pulang ke Syam, akhirnya beriman dengan Nabi siapa? Ezra. Nabi Ezra ini bangun awal tidur kan matikan selama 100 tahun. Kemudian bangun, kemudian dia mendiktekan Taurat. Setelah Taurat tadinya sudah dibakar dan dimusnahkan oleh Babilonia. Sehingga karena saking dahsyatnya udah mati hidup lagi, kemudian mendiktekan Taurat pakai hafalan dan usianya nggak nambah, jadi dia mengalami relativitas waktu. Karena orang-orang usianya nambah, sehingga cucunya dia lebih tua dari dia. Cucunya dia udah tua, dia datang, dia bangun gitu ya. Oh, udah pernah nih, masa cerita lagi? Udah pernah dulu deh. Iya ya, dulu udah pernah. Di sini juga udah pernah, karena udah lewat Al-Baqarah. Intinya buka surat 2 ayat berapa tuh? Menjabar, dibuka. Coba dilihat. Surat 2 Al-Baqarah ayat berapa? Surat 2 259. Surat 2 ayat 259. Itu kisah yang saya maksud. Ya. Adapun kisah penggempuran Baitul Maqdis, Al-Quds itu ada di surat wa man adzlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Surat 2 juga ayat berapa tuh? Ayatnya tuh waqalatil atasnya waqalatil yahudu laisatil nasara ala syai waqalatil nasara laisatil yahudu ala syai wa hum yasmuna kitab. Ayat. Itu tuh. Berarti wa man adzlamu ayat berapa? Nah, adapun kisah penggempuran penjajahan Syam oleh Babilonia ini Allah isyaratkan di surat 2 ayat 114. Nah, ini semua kita bisa baru tahu sejarahnya kalau membaca tafsir. Kadang-kadang gitu ya, kisah di Al-Quran ada cuma isyarat aja, nggak Allah sebutkan ceritanya, isyarat. Oke, lanjut lagi. Jadi itu maksud. Kemudian Allah ampuni mereka, ya kan? Kemudian bagaimana? Semua muasamu. Kemudian setelah itu balik lagi, buta dan tuli lagi kebanyakan mereka. Maka gimana caranya? Membunuh Nabi Zakaria, membunuh Nabi Yahya dengan makar. Karena dengan melaporkan mereka ke penguasa. Jadi Yahudi cara membunuh Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan melakukan percobaan kepada pembunuhan Nabi Isa itu dengan cara apa? Melapor, menghasut. Karena Yahudi gak punya kekuasaan. Yahudi saat itu di bawah jajahan Romawi. Di bawah jajahan Romawi. Baik masih di era Republik ataupun di era Kekaisaran. Karena Romawi itu kan sempat berubah, ya. Sebelum Masehi dia Republik, setelah Masehi dia Kekaisaran. Intinya mereka menghasut, ya, jadi dilaporkan Nabi Zakaria, dilaporkan Nabi Yahya, dilaporkan. Apalagi Nabi Yahya ini kasusnya adalah skandal di mana ada penguasa perempuan naksir sama Nabi Yahya, tapi Nabi Yahya nggak mau nikah sama dia. Akhirnya dia malah berubah, cinta menjadi benci. Nah, ini bahaya nih, jangan ditiru. Gagal pinangan menjadi benci. Akhirnya dia bikin sayembara, siapa yang berhasil membawa kepala Yahya kepada saya kasih hadiah. Nah, benar. Nabi Zakaria juga sama, dihembuskan isu negatif. Kemudian akhirnya Nabi Zakaria dikejar, diburu, kemudian Nabi Zakaria tersudut, akhirnya ngumpet di mana? Di pohon, kemudian pohonnya ditebang. Akhirnya Nabi Zakaria ikut terbunuh setelah pohon ditebang. Nabi Isa juga sama, penguasa Romawi dihasut, disebutkan tuh ada yang membuat ulah di Yerusalem, ya, gitu, mengompori orang-orang melakukan makar, melakukan provokasi, dianggap seperti itu, sehingga Nabi Isa kemudian diburu oleh polisi Romawi, kemudian dilakukan percobaan pembunuhan, percobaan saja, gagal, tapi yang dibunuh adalah orang lain. Alhamdulillah. Ini maksudnya semua muasamu kasih. Jadi fa'amu wasamu maksudnya apa? Antara Nabi Musa dengan Nabi Daniel dan Nabi Ezra. Adapun tsumma taballahu alaihim itu setelah mereka bagaimana kepada Nabi Daniel juga kepada Nabi Ezra. Tsumma amwasamu kasih minhum itu kapan? Setelah itu sampai kepada Nabi Isa Nabi Muhammad SAW juga. Itu kronologinya gitu ya. Fa'amu wasamu tsumma taballahu alaihim. Tsumma amwasamu. Mereka buta tuli, Allah ampuni. Kemudian mereka buta tuli lagi,
Itu kronologinya seperti itu urutannya. Gimana? Ya antara Nabi Musa dengan Nabi Daniel banyak nabi. Ya kan? Mereka dustakan, mereka buta, mereka tuli. Kemudian mereka tobat setelah dijajah lagi orang Babilonia gitu ya. Jadi memang Bani Israel mungkin ya unik ya, mereka baru bersatu gitu kalau udah tertindas baru kembali ke kebenaran. Kayak zaman Fir'aun gitu ya. Baru mereka nurut sama nabinya. Kalau enggak nurut. Jadi nabi dimanfaatkan untuk menyelamatkan mereka aja. Jadi sang penyelamat. Setelah itu enggak diturutin lagi. Mungkin seperti itu ya. Oke, lawang Nabi Musa baru nyebrang Laut Merah udah nggak nurut lagi mereka sama Nabi Musa. Lucu ya. Disuruh jihad nggak mau, kan lucu. Jadi seperti itu. Itu semuanya pelajaran buat kita. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti teman. Di sini ada pertanyaan lagi. Waduh, banyak pertanyaan. Tebak-tebakan. Di sini kasirun nih gimana nih? Apa nih? Masa fa'il? Tapi nggak ada wawunya. Gimana nih? Kan kita belajar bahasa fa'il satu, ya. Fa'il itu satu aja, nggak ada fa'il banyak. Kemudian kita anak yang siapa di sini yang belajar pakai metode bina bisa. Itu firafara mana ya? Firafara mana? Fi'il mufrad. Fira maksudnya fi'il itu kalau idealnya bukan idealnya. Artinya kalau konteks lain Al-Qur'an summa'amu wa somma katsirun minhum. Wa somma. Jadi enggak pakai waw tapi somma mufrad. Kan gitu ya, fira. Kenapa nih Bang? Nah, berarti ada rahasia apa nih? Siapa yang tahu nih? Gimana cara ngirapnya? Gimana? Hah? Oh ya, Wajib sudah pernah jelasin ya. Ya, katsirun minhum ya badal. Katsirun badal. Dari wow. Tapi kita lihat di sini ada pembahasan nahwunya tidak? Oke, enggak ada. Kalau enggak ya somma katsirun minhum. Wallahu basirun bima ya'malun. Dan kalau di hadis ada contohnya hadis Bukhari, ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Jadi Allah bilang ya ta'aqabuna fikum malaikatun jamak. Ya, tapi sebelumnya udah ada waw ya taqabuna berarti badal malaikatun kalau itu badal ba'd malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Badal ba'd. Seperti itu. Intinya Al-Qur'an sebenarnya banyak rahasia nahwunya. Jadi enggak straight aja pakai kaidah dasar enggak. Makanya kalau menafsirkan Al-Qur'an enggak bisa cuma tambah jurumiyah mau menyalahkan lagi. Menyalahkan Al-Qur'an secara gramatikal enggak bisa, ya. Enggak bisa. Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan dan sungguh telah kafir. Berarti ini Allah Subhanahu hukumi mereka ini kafir. Siapa? Alladzina, kalau orang-orang yang mengatakan sungguhnya Allah itu adalah Isa Masih ibnu Maryam. Ya, dan ini sebagian aliran Nasrani mengatakan seperti itu. Ya. Sebagian padahal Isa Masih Yesus sendiri mengatakan, ya Bani Israil, dahulu Nabi Isa pernah mengatakan. Jadi lucu, mereka mengatakan Allah itu Tuhan itu Isa, maksudnya Isa itu Tuhan, ya. Dan Tuhan itu Isa. Seperti artikel yang sempat diviralkan beberapa waktu yang lalu, ini konsep yang keliru sebenarnya. Nggak bisa, nggak ada pembenarannya dalam Islam, nggak bisa. Malah mengkiaskan dengan Al-Quranul Karim, ini nggak bisa, ini keliru besar, ya. Dan semua artikel yang seperti itu nggak perlu dibaca. Intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana cara membantah konsep mereka meyakini bahwa Isa adalah Tuhan dan Tuhan itu Isa. Isa adalah Allah, Yesus itu Allah dan Allah adalah Yesus. Allah katakan bahwasanya Al-Masih sendiri mengatakan waqal Masih, ya Bani Israil, wahai Bani Israil, wa'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Mana bukti syahidnya mana? Titik pendalilannya mana? Mana titik pendalilannya di sini? Ini Allah membantah konsep tersebut dengan mengatakan Nabi Isa sendiri mengatakan ini. Tapi mana titik dari ucapan ini yang membantah ucapan mereka? Mana? Kata-kata Robbi. Kata-kata apa? Robbi wa Robbi, Tuhanku. Jadi Allah itu
Robku, bukan Allah itu aku, nah gitu ya. Atau Allah itu sedang menjelma jadi aku, Allah itu sedang apa gitu macam-macam seperti itu ya. Tidak, ya. Tapi di sini jelas sekali Nabi Isa mengatakan Allah sembahlah Allah yang Allah itu merupakan Robku dan juga Rob kalian. Kalau seandainya Nabi Isa adalah Tuhan, pasti Nabi Isa mengatakannya sembahlah Allah, aku dan Tuhan kalian, gitu ya. Gak mungkin dong bilang Tuhan kamu gak, masa Allah Tuhan buat Nabi Isa sendiri? Nggak bisa. Sementara konsep mereka adalah Tuhan sedang menjelma untuk membebaskan dosanya keturunan Nabi Adam, karena Nabi Adam dulu makan buah terlarang, sehingga untuk menyelamatkan, membebaskan dosa manusia, maka kemudian turun berubah bentuk, kemudian bagaimana? Kemudian disalib, akhirnya ya selamatlah seluruh umat manusia seperti ini. Tapi tidak demikian. Kalau seandainya Nabi Isa itu saat itu adalah jelmaan Tuhan, maka tentu tidak mengatakan hal ini, ya. Tentu tidak mengatakan. Dan sebenarnya ya tentang yang konsepnya seperti ini banyak di dalam Injil sendiri, banyak ya. Dimana bahkan kisah penyalipannya juga terkenal. Dia kok manggil Tuhan? Padahal kalau dia sendiri Tuhan, ngapain manggil Tuhan? Dan banyak ayat-ayat yang lain bisa dilihat di tempatnya masing-masing. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Nabi Isa juga melanjutkan khutbahnya itu Nabi Isa mengatakan apa? Innahu man yusyrik billah. Sungguh siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah telah mengharamkan atasnya surga. Jadi orang musyrik tidak akan masuk surga. Kata siapa? Kata Nabi Isa alaihissalam. Siapa yang musyrik nih, menyembah selain Allah, baik menyembahku kek, menyembah ibuku kek, menyembah malaikat Jibril kek, maka dia ini telah diharamkan masuk surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya nanti di mana? Di neraka. Wa ma lil zalimin min ansar, dan orang-orang zalim tidak akan mendapatkan penolong. Al-zalim ini maksudnya apa? Al-musyrikin. Wa ma lil zalimin maksudnya adalah wa ma lil musyrikin min ansar. Berarti dan ini penguat dari ucapan Luqman Al-Hakim di mana dia mengatakan kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, di surat Luqman, dan juga di surat Al-An'am yang nanti insyaallah akan kita bahas. Gimana Allah Subhanahu mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kezaliman yang dimaksud adalah kemusyrikan, karena mana lagi yang lebih zalim daripada orang yang menyekutukan Allah. Itu zalim banget ya. Kalau ada nih misalnya Bang Eri berhak mendapatkan beasiswa gitu ya. Misalnya LPDP mau udah namanya Bang Eri, ada pengumuman resmi dan wah gitu macam-macam. Tiba-tiba bukannya Bang Eri yang dikasih, temannya. Zolim gak? Ini nggak salah gua, pokoknya nggak jadi kamu, pokoknya gitu. Nah teman kamu aja deh, gitu ya. Karena menempatkan beasiswa tidak pada tempatnya. Maka ada zat yang dialah satu-satunya yang berhak diibadahi. Semua peribadahan itu hanya dipersembahkan kepada dia. Maka kalau ada orang mempersembahkan ibadah ke selain dia, atau ke dia dan ke selain dia, padahal cuma dia satu-satunya yang berhak, maka orang ini zalim apa kagak zalim? Zalim banget, ya. Meskipun nggak korupsi, zalim, ya. Meskipun terlihat tidak korupsi, tapi telah melakukan kezaliman. Oke, dia mungkin nggak melakukan kezaliman di sisi mengambil harta orang, tapi dia telah melakukan kezaliman yang lebih dahsyat dari itu, yaitu kezaliman terhadap Tuhannya manusia. Ya, maka kata Dr. Adian Husaini, maka keliru konsep nggak apa-apa pemimpin non muslim yang penting nggak zalim. Loh gimana? Ketika dia tidak mentauhidkan Allah, sebenarnya dia telah melakukan kezaliman yang azim, kata Luqman. La zulmun azim, kezaliman yang paling dahsyat, ya. Nah, jadi sama Tuhan aja nggak adil, apalagi sama kamu, gitu ya. Tuhan aja, nabi kamu aja dibilang bohong, ya apalagi kamu. Gitu. Seperti itu ya. Firman Tuhan kamu aja nggak dipercaya, apalagi kamu. Oke? Ya, jadi jangan termakan isu-isu tersebut. Oke. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkataan ahli kitab yang lain. Jadi masya Allah di sini benar-benar kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membantah dua pihak ini. Kadang-kadang secara Yahudi aja, kadang-kadang Nasrani aja, kadang-kadang bareng-bareng. Kuncinya adalah kalau konsepnya sedang membunuh Nabi, itu berarti Yahudi aja, kan Nasrani nggak membunuh Nabi. Tapi kalau udah musyrik kepada konsep Nabi Isa, berarti Nasrani. Dan dominan di surat Al-Maidah membantah siapa?
Nasrani. Jangan lupa polanya. Surat Al-Baqarah dominan Yahudi. Surat Al-Imran dominan membahas tentang Nasrani. Surat Al-An-Nisa balik lagi dominan Yahudi. Surat Al-Maidah balik lagi dominan membahas tentang Nasrani. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah kafirlah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Nabi Al-Masih ini Tuhan, ini kafir apa enggak kafir? Hah? Gimana nih? Karena ada yang mengatakan enggak kafir mereka. Gimana dong? Ya bilang bukan kafir, yang dilarang itu orang kafir. Mereka enggak kafir. Gimana dong? Allah sendiri sudah bilang bahwasanya yang mengatakan Nabi Isa Tuhan itu kafir. Gimana masa kita nggak boleh bilang kafir padahal Allah sudah bilang kafir. Oke, mungkin di depannya enggak, ya itu benar banget. Nggak usah bilang kafir kamu di depan, nggak usah. Itu salah juga. Itu nggak hikmah berdakwah. Tapi mengatakan mereka bukan kafir itu juga salah besar. Lebih besar salahnya daripada yang mengatakan kamu kafir di depan orangnya. Itu akhwat ya. Jadi non muslim itu kafir, term yang tepat untuk mereka kafir. Tapi konsep ini nggak perlu dikatakan di depan mereka langsung. Jadi tiap hari kita ketemu teman non muslim, kafir kamu nggak mau dekat-dekat sama dia, kafir dia, nggak gitu. Itu nggak hikmah dalam berdakwah. Nggak ada, Rasul nggak bilang seperti itu, nggak selalu bilang seperti itu. Malah untuk ahli kitab sendiri spesial panggilannya bagaimana? Ya ahlal kitab, bukan ya ahlal kafirun. Ya, oke dia benar dia kafir, tapi merebut hati mereka, dan jika karena mereka lebih dekat kepada kebenaran maka dipanggilnya dengan panggilan penghormatan apa? Ya kitab, keren banget, wahai ahlinya kitab. Padahal mereka sebenarnya mengingkari kitab tersebut, mendistorsi kitab tersebut, tapi Allah panggil dengan panggilan penghormatan, ya ahli kitab. Ini ketika berdakwah, ketika berkomunikasi. Tapi sama sekali tidak berarti mereka tidak kafir, karena Allah sendiri mengatakan di sini laqad kafara, telah kafir lah. Itu tolong ya, dibedakan. Ya jangan sampai salah konsep. Wah kafir terus dibilang depan orangnya, itu salah juga. Atau kembali ke lebih ekstrim lagi, lebih besar salahnya ketika mengatakan mereka ini mereka ahli kitab kok bukan kafir. Loh gimana? Oke, mereka ahli kitab tapi mereka kafir juga. Seperti itu. Karena Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin. Teman-teman hafal semua surat Al-Bayyinah. Orang kafir ada dua kategori, ada ahli kitab, ada al-musyrikun. Tidak serta-merta ahli kitab enggak kafir, enggak. Itu berarti mereka mengambil sebagian ayat dan melupakan ayat yang lain kalau ada orang-orang seperti itu. Ya. Oke. Setelah kafir juga orang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah yang ketiga dari yang tiga, yaitu satu dari tiga. Berarti membantah konsep apa nih? Trinitas. Ini Masya Allah, di sini Syekh Nawal Bandari sebenarnya menjelaskan sedikit masuk ke ilmu kristologi, di mana beliau mengatakan wa fi tafsiri qaulihim tariqan. Masya Allah ya. Yaitu bahasanya ahli kitab dalam hal ini Nasrani ini dalam memahami konsep Trinitas ada dua kelompok. Kelompok pertama adalah yang mengatakan tiga unsur tersebut adalah Tuhan Allah, kemudian Tuhan Yesus dan juga Roh Kudus. Dan ini kebanyakan Nasrani seperti itu. Kemudian pemahaman yang kedua nih, sebagian Nasrani juga itu adalah mengatakan tiga tersebut adalah Tuhan Allah, kemudian Tuhan Yesus dan juga Bunda Maria. Dan dua konsep ini disebutkan dalam Al-Quran dan sama sekali keliru. Adapun yang dikatakan dalam sebagian buku yang ditulis oleh orang-orang Barat, bahwasanya Islam salah konsep terhadap Trinitas karena mengatakan bahwasanya ada ayat mengatakan yang ditrinitaskan itu adalah Tuhan Allah, Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Padahal kebanyakan Nasrani yang ketiganya bukan Bunda Maria tapi siapa? Roh Kudus. Kemudian mereka menuduh Islam salah konsep. Ini keliru. Justru mereka yang berarti nggak memahami Kristen secara utuh, dengan seluruh firqahnya, seluruh sektenya, enggak. Berarti mereka sendiri yang baru terbatas ya terhadap dogma kelompoknya atau sekte tertentu, sekte mayoritas. Justru Islam berarti lebih keren karena tahu juga sekte-sekte tersebut yang mengatakan bahwasanya yang ketiga bukan Roh Kudus tapi siapa? Bunda Maria. Nanti di akhir surat akan ada pembahasan tersebut. Oke. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min ilahin illa ilahun wahid." Tidak ada Tuhan yang sejati, yang benar, yang berhak disembah kecuali Tuhan satu saja. Kalau mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, sungguh orang-orang kafir tersebut akan disentuh dengan azab yang pedih. Mengapa mereka tidak mau tobat kepada Allah dan minta ampun kepadanya? Pada Allah Subhanahu wa taala
Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Isa bin Maryam, Al-Masih putra Maryam, tidak lain kecuali hanyalah Rasul, utusan Allah. Qad khalat min qabli rusul, telah berlalu sebelumnya Rasul-Rasul. Loh, sebelum Nabi Isa juga banyak Rasul. Kok Nabi Isa dituhankan yang lain enggak? Kenapa? Ya. Seperti itu. Wa ummu Siddiqah, adapun ibunya adalah Siddiqah. Dan ini dijadikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah sejelas-jelas dalil bahwasanya Maryam bukan nabi. Karena sebagian Ahlussunnah wal Jamaah seperti Imam Ahlussunnah Abu Hasan Al-Asy'ari, semoga Allah merahmati beliau, ini mengatakan berpendapat bahwasanya Maryam nabi. Jadi ada sebagian Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau dengar, wah ada kelompok mengatakan nabi itu bisa perempuan, Maryam itu nabi, itu jangan dibilang kelompok sesat ya, enggak. Karena itu yang mengatakan juga berpendapat seperti itu siapa? Sebagian Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, termasuk di antaranya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Bahkan setelah beliau taubat, beliau tidak menarik pendapatnya yang satu ini. Ya. Beliau tidak, mungkin belum menarik masalah takwil, tapi tidak menarik yang masalah satu ini. Artinya kalau ada yang mengatakan ada nabi perempuan, itu tidak keluar dari lingkup Ahlussunnah wal Jamaah gitu ya. Nah, di antara yang dia katakan ada nabi perempuan adalah siapa? Maryam. Dalil mereka adalah Maryam ini didatangi Jibril, diajak ngomong, keren dong, berarti nabi gitu. Karena berarti mereka mendefinisikan nabi adalah semua yang diajak ngobrol sama Jibril, karena mendapat wahyu kan. Ada juga di antara nabi perempuan kata mereka ibunya Nabi Musa. Di antara mereka juga beberapa tokoh perempuan dianggap sebagai nabi karena Allah SWT mewahyukan kepada mereka. Ya, seperti di surat Al-Qasas Allah mewahyukan kepada ibunya Musa. Surat Maryam Allah mengutus Nabi Jibril pada Maryam ngobrol dan seterusnya. Tapi enggak. Terus gimana dalilnya? Dalil bahwasanya nabi hanya laki-laki. Yang satu adalah surat Yusuf, di akhir surat Yusuf. Menjabar buka halaman terakhir surat Yusuf. Wa ma arsalna qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqbatul ladzina min qablihim wa daru akhirati. Terus halaman terakhir surat Yusuf ayat berapa? 109. Surat 12 dalil bahwasanya nabi hanya ada laki-laki saja. Satu adalah surat 12 ayat 109. Allah mengatakan, tidaklah kami mengutus sebelum engkau dari rasul-rasul kecuali laki-laki, illa rijalan, kecuali laki-laki min ahlil qura, dari penduduk negeri, penduduk kota-kota. Ya. Surat 12 ayat 109. Surat Yusuf ayat 109 ini nabi laki-laki saja. Kemudian juga dalil lainnya adalah, cuma kali ini dalilnya tidak jelas yang tadi. Surat 6 ketika mengisahkan, berarti setelah yang tadi alladzina amanu wa lam yalbisu, ya Allah mengatakan setelah menyebutkan 18 nabi, Allah mengatakan wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratal mustaqim. Surat 6 ayat berapa coba? Wa min abaihim. Surat 6 ayat 49 ya. Saya kebalik ngeliatnya. 87 ya. Saya ngeliatnya kayak 48 nih. Surat 6 ayat berapa? 87. Allah mengatakan ketika setelah menyebutkan nabi-nabi 18 orang, Allah menyebutkan, nanti kita akan sampai surat ini insyaallah di semester ini. Allah mengatakan dan kami utus juga dari ayah-ayah mereka, yaitu ayah-ayah para nabi, ada nabi juga yang tidak kami sebutkan. Dan dari keturunan mereka ada nabi-nabi juga, dan ikhwan-ikhwan mereka, yaitu saudara-saudara laki-laki mereka. Sementara ayat yang serupa model ayatnya itu seperti di surat Ar-Ra'd, wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Jadi Allah sebutkan istri-istri mereka. Itu konsep orang masuk surga. Jadi orang masuk surga ikut juga masuk surga siapa? Anak-anak, istri, dan juga ayah, gitu ya. Tapi ketika ngutus nabi, Allah nggak nyebut istri, nggak nyebut istri. Itu kata para ulama, ini isyarat bahwasanya nabi itu cuma laki-laki. Memang sih ini nggak sejelas tadi, karena dzurriyyah bisa juga perempuan kan, dzurriyyah bisa perempuan juga. Tapi ala kulli hal syahidnya adalah wa ikhwan. Dan sejelas-jelasnya lagi bahwasanya bahwasanya Maryam bukan nabi adalah ayat ini. Allah mengatakan Nabi Isa bukanlah siapa-siapa kecuali hanyalah seorang rasul telah berlalu sebelumnya rasul-rasul. Dan ibunya adalah
Siddiqah. Berarti ibunya bukan rasul. Wa ummuhu siddiqah. Seandainya Nabi Maryam nabi juga, nggak dipisahin dong ya. Ya nggak? Paham nggak akhwat? Allah mengatakan, Al-Masih putra Maryam bukanlah apa-apa kecuali hanyalah utusan kami. Telah berlalu sebelumnya rasul-rasul, utusan-utusan. Dan ibunda beliau Maryam alaihissalam ini adalah siddiqah, yaitu yang membenarkan. Karena Allah mengatakan di akhir surat At-Tahrim di mana wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat qanitin, dan kirat lain wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kitabihi wa kanat qanitin. Ada kepada Injil saja. Di sini Allah SWT mengatakan wa saddaqat, membenarkan. Berarti siddiqah. Jelas ya? Oke. Ini lanjut lagi. Karena yakulan itu mereka berdua dahulu memakan makanan. Mereka berdua makan makanan. Ini Allah Subhanahu wa taala ngapain? Kok tiba-tiba ngomong mereka berdua makan? Sedang ada topik apa tiba-tiba kok makan? Gimana nih? Nih ada koherensinya nih gitu. Mungkin ada teman bertanya, "Nih, koherensinya di mana?" gitu. Mungkin gitu ya, bertanya-tanya. Bukan menyalahkan ya, enggak boleh menyalahkan, tapi mempertanyakan untuk belajar itu enggak apa-apa, mencari hikmah rahasia. Karena Al-Qur'an gudangnya rahasia. Kan lagi ngomongin apa nih? Lagi ngomongin konsep trinitas ya, gitu ya. Tiba-tiba ngomongin makanan. Gimana nih? Gimana akhwat coba akhwat yang jawab. Gimana? Di mana korelasinya nih? Nih, gimana? Gimana? Kan lagi ngomongin Trinitas. Terus membantah Trinitas. Bantahan pertama adalah bahwasanya Nabi Isa sendiri mengatakan dia itu Allah itu Tuhannya. Siapa yang musyrik masuk neraka. Bantahan kedua, Nabi Isa cuma rasul seperti rasul-rasul sebelumnya. Dan ibunya juga cuma siddiqah. Oke? Tiba-tiba ngomong makanan. Gimana nih? Ikhwan, apa? Bagus banget. Terima kasih banyak. Tuhan kok makan? Nih, jadi ini konsep jelas banget, ya. Bahwasanya Tuhan itu As-Samad. Jangan lupa. Surah Al-Ikhlas itu benar-benar mencakup yang terpenting dari yang paling penting dari semua nama-nama Allah. Surah Al-Ikhlas itu mencakup ya unsur-unsur terpenting dari Asmaul Husna dan juga sifat-sifat Allah. Makanya ketika ada sahabat yang ditegur, kenapa kok baca kalau sholat baca Al-Ikhlas mulu gitu ya. Tapi dia nggak Al-Ikhlas doang, dia baca surat lain terus Al-Ikhlas, surat lain Al-Ikhlas. Kalau kita kan Al-Ikhlas doang, biar cepet. Kalau ini enggak, dia surat lain gitu apa? Terus sebelum ruku ngapain? Baca Al-Ikhlas. Gitu, surat lain. Sebelum ruku Al-Ikhlas. Nih orang kok baca Al-Ikhlas mulu? Wah nih. Ya, mungkin sebagian sahabat mempertanyakan kalau akhirnya dilapor kepada Rasul. Gimana nih orang nih? Baca Al-Ikhlas mulu. Akhirnya Rasul bilang, tanya dia, saluhu li ayyi syai'in sana'a dzalik. Kenapa dia kok berbuat itu? Ya. Akhirnya dia jawab apa? Saya cinta sama Al-Ikhlas. Kenapa? Fa innaha sifatur Rahman, karena dia sifat Ar-Rahman. Juga karena Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, "Tuhan kamu kayak apa sih?" sama orang musyrik. Berikan kami deskripsi Tuhan kamu kayak apa? Dari besi, dari kayu, dari batu? Ya beneran nih sebab nuzulnya gitu. Akhirnya turun surat Al-Ikhlas. Berarti surat Al-Ikhlas ini adalah deskripsi yang paling jelas dan paling singkat tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu ya. Oke, dan di surat tersebut ada As-Samad. As-Samad artinya apa? As-Samad artinya apa? Tempat bergantung. Kalau terjemah di Qurannya, tempat bergantung segala sesuatu padanya. Kalau di tafsir ada penjelasan lagi, alladzi la yahtaju ilai syai' wa kullu syai'in yahtaju ilai. Yang tidak butuh apapun dan segala sesuatu membutuhkan dia. Maka ketika Nabi Isa dan juga Maryam alaihissalam ini butuh makan, berarti bukan Tuhan. Berarti bukan Tuhan. Oke, itu satu. Poin kedua berkaitan dengan makan. Apa lagi? Berarti dia ada organ pencernaannya. Sementara di antara tafsir As-Samad yaitu yang tidak memiliki al-jawf, tidak memiliki rongga.
Ini tafsiran salaf, tafsiran sahabat sebagiannya. Nanti kalau kita sudah sampai sholat al-ikhlas, insya Allah yang hadir nanti anak-anak teman-teman. Sholat al-ikhlas, insya Allah mudah-mudahan diberikan keistiqomahan, mudah-mudahan. Itu nanti surat di antara tafsir as-somad selain tadi yang saya sebutkan adalah alladzi laisa fihi jauf, yang tidak memiliki jauf, tidak memiliki rongga, yang tidak berongga. Jadi bukan apa tuh apa ya biologi itu koleantara apanya? Lupa. Yang berongga itu yang contohnya sponge itu, yang berongga itulah. Jadi tidak berongga. Kalau manusia berongga ya. Berongga manusia. Berongga. Ada artinya ada organ dalam berarti berongga. Dan seterusnya berongga. Ini Allah tidak berongga. Ini tafsiran sebagian sahabat ya. As-somad adalah tafsirannya adalah yang tidak berongga. Tidak berongga. Jadi menguatkan konsep laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maksudnya Allah tidak seperti apapun. Nah, ketika makan berarti memiliki organ pencernaan ya. Mulai dari mulut, kemudian ke tenggorokan, bukan kerongkongan, tenggorokan, kemudian ke usus besar, lambung, usus besar, usus kecil gitu ya. Berarti ada rongganya. Sementara Tuhan tidak punya rongga. Kemudian poin ketiga dari makanan apa lagi nih? Kenapa? Tenggorokan nafas? Enggak, tenggorokan makanan. Kerongkongan nafas dong. Sorry. Oh, terbalik sih. Sorry. Tenggorokan nafas ya. Kan kalau bahas taji tenggorokan ya kita sering bahas kok. Selama ini kan sorry ini kesalahan teknis di sini aja. Sering kok kita tekankan ya kalau nerjemahin al-haq tuh nafas tenggorokan ya bukan kerongkongan. Itu seperti itu. Karena tenggorokan makanan ya bukan nafas. Kan ada epiglotis nutupin keduanya. Oke, kita back to the topic. Intinya poin ketiga dari makanan adalah bahwasanya kalau makan sudah dicerna berarti ada apanya? Ada ekskresi dong ya. Sementara tempat-tempat ekskresi di mana Nabi Maria? Berarti kan di tempat yang tidak baik ya. Di tempat yang tidak terhormat lah. Aku orang aja nggak boleh bawa masuk. Ngaji aja nggak boleh di situ. Nah, kalau Tuhan masa masuk ke tempat-tempat seperti itu, masa Tuhan berekspresi, gitu ya? Paham nih? Jadi ini tetap koherensi, tetap ada koherensinya, tetap tidak bukan topik yang tidak nyambung, tapi tetap ada kaitannya dengan konsep membantah Trinitas. Lanjut. Undur perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ayat-ayat, ya. Kemudian perhatikan bagaimana mereka terpalingkan darinya. Katakanlah, kenapa kalian tidak menyembah Allah saja? Ya, qul afata'buduna min dunillahi ma la, yang kalian itu tidak memiliki manfaat, tidak memiliki madarat, kecuali Dia saja. Adapun sembahan yang lain tidak memiliki manfaat, tidak memiliki madarat. Ya. Kenapa kalian malah menyembah selain Allah? Termasuk Nabi Isa kan selain Allah juga. Termasuk Maryam kan selain Allah juga. Dan mereka berdua tidak memiliki madarat buat kalian. Artinya mereka nggak bisa membahayakan kalian, gitu. Dia nggak bisa memberikan manfaat buat kalian, gitu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Katakan wahai ahli kitab. Oh, ini adalah ayat berikutnya. Oke, sampai sini dulu. Silakan jika ada pertanyaan. Ini dari aku dulu nih. Sebentar ya. Apakah kalau kita merasa malu atau takut untuk membagikan nasihat baik-baik, nasihat-nasihat baik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, baik secara lisan maupun tulisan, misalnya di medsos, itu tanda iman kita lemah? Malunya gimana? Malu karena lingkungan atau orang-orang di sekitar tidak suka dengan Islam. Mungkin bukan malu namanya ya, apa ya? Ya perlahan-lahan dalam berdakwah gitu kali ya. Saya teman-teman ini ada siswa nih pelajari apa ya? Pelajari teknik misalnya di Australia, kan teman-temannya banyak non muslim nanti gitu kan. Nah, tentu nggak bakalan sesering dahulu, dan pembahasan yang disampaikan pun berbeda ya. Yang pembahasan disampaikan kepada muslim gitu ya. Kalau kita ngasih info kepada non muslim berbeda dengan bukan menyembunyikan, tapi tahap dalam berdakwah prioritas. Jangan kan kepada non muslim, kepada muslim pun materi disampaikan ada prioritasnya. Mungkin itu nggak apa-apa. Tapi kalau malu-malu dalam artian malu dengan Islam aja, Anda tidak pede, Anda sebagai Muslim ini nggak boleh. Nggak boleh, harus merasa bangga. Ya.
Ya, tapi juga nggak harus bahasannya dipilih, poin-poinnya dipilih ketika menyampaikan, terutama di media sosial ataupun secara lisan harus pintar-pintar ya, harus pintar-pintar menyampaikan. Apa arti dari Al-Masih? Oh iya. Serta apa hikmah Allah memberikan gelar kehidupan Nabi Isa AS. Al-Masih ini untuk kepada Nabi Isa, ya ini ada dua penafsiran. Yang pertama adalah Al-Masih dari kata-kata masaha, mengusap. Karena Nabi Isa alaihissalam ketika menyembuhkan kusta, lepra dan seterusnya, ini dengan cara mengusap saja tanpa operasi. Diusap saja tanpa operasi, tanpa memberikan obat, itu langsung sembuh. Jadi sebenarnya Al-Masih. Kemudian makna yang kedua, Al-Masih ini dari kata-kata sahayasihu, yaitu bepergian. Karena Nabi Isa alaihissalam dakwahnya gerilya. Nabi Isa alaihissalam dakwahnya gerilya, keliling kampung satu, kampung dua, seperti itu. Dakwahnya seperti itu ketika di Syam. Makanya kan jadi bahan bahan tuduhan Yahudi itu ada yang sedang memprovokasi masa, karena kan dakwahnya nggak di satu tempat, keliling. Dan Nabi Isa alaihissalam ketika berdakwah keliling hanya mendakwai siapa? Bani Israel saja. Jadi Nabi Isa keliling nyari Bani Israel. Ada Bani Israel baru sampaikan dakwah. Bukan Bani Israel enggak. Malah Nabi Isa melarang membacakan Injil kepada selain Bani Israel. Dan Nabi Isa alaihissalam hanya diutus kepada Bani Israel saja. Seperti itu. Jadi itu dua. Kenapa yang pertama? Al-Masih karena mengusap. Yang kedua karena gerilya, berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sudah memimpin pemimpin muslim tapi yang terpilih kafir, bagaimana sikap kita? Kalau mampu. Ya, kalau tidak mampu atau banyak pertimbangan, maka bersiap-siap untuk pemilu berikutnya. Apa bedanya kafir dan kufar? Kafir mufrad, kufar jamak. Itu seperti perbedaan child dengan children. Jelas ya maksudnya kafir, kufar. Kafir tunggal, kufar jamak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat kondisi Indonesia sekarang, terutama isu yang sedang hangat di Indonesia. Sebenarnya saya nggak pernah bahas isu-isu hangat ini. Ini menyambung-nyambungkan namanya nih. Bolehnya kita secara terang-terangan mengatakan jangan milik kafir di media massa? Iya harus malah. Bukan boleh lagi, harus. Tenang, ada MUI yang sudah lebih dulu, ya. Sudah banyak ormas Islam yang sudah lebih dulu daripada Anda. Jadi Anda bukan seorang diri, ya. Anda justru jamahirul muslimin. Ya, justru itulah qaulul muslimin sebenarnya. Ya, itu jadi yang nggak usah takut ya, tenang aja. Fatwanya sudah resmi keluar dari lembaga terbesar Islam di Indonesia. Ormas-ormas besar juga sudah jelas-jelas tanpa terkecuali. Saya rasa tanpa terkecuali. Saat ini tanpa terkecuali. Ya, walaupun sebagian ada yang lisan saja, sebagian sudah tertulis. Apakah hal tersebut sudah keluar dari batas toleransi maksudnya? Oh enggak. Kan kita enggak ini, kata-katanya dipilih ya, tolong kata-katanya juga harus bagus. Ketika menyatakan hal ini, menyampaikan kepada teman atau mungkin di media sosial, bahasanya yang bagus, jangan bahasa yang enggak bagus ya. Jangan bahasa yang sarkasme, enggak. Masalahnya cuma satu kok ya, mungkin ada banyak ya, tapi masalah terpentingnya jadi patokan terbesar adalah satu, yaitu karena kita dilarang untuk memilih pemimpin non-muslim, itu saja sebenarnya. Ya, tanpa perlu menyebut ras apa, tanpa menyebut menghina dengan hinaan yang banyak. Mau ada kasus, mau nggak ada kasus, tetap nggak boleh, gitu ya. Mau Jakarta makmur, mau nggak makmur, tetap nggak boleh, itu ya. Jadi nggak merubah hukum. Wah kan bagus, kok saya nyebut Jakarta sih? Astagfirullah. Pokoknya mau negaranya bagus, mau nggak bagus, itu nggak urusan, gitu ya. Tetap terlarang, hukum nggak berubah. Itu saja masalahnya. Jadi tolong dicamkan baik, teman-teman juga camkan baik, dan kata-kata yang halus. Seperti teman-teman ketika ditawari makan babi nggak mau, itu boleh nggak bilang nggak mau makan babi? Boleh nggak kita bilang babi haram? Keluar dari batas toleransi nggak? Kan enggak, karena memang itu ajaran agama kita, nggak boleh. Sampaikan dengan baik-baik seperti itu. Gitu ya, paham nggak maksud saya? Jadi masalah ini sama seperti masalah yang haram-haram lain. Teman-teman nih kuliah di Jepang, teman-teman pada minum khamr misalnya, pesta farewell, graduate gitu ya, graduation. Teman-teman kagak. Terus disuruh, mabok dong. Wah, nggak boleh dalam agama saya. Itu keluar dari batas toleransi nggak? Kan enggak. Sama seperti ini, ayo dong milih. Nggak boleh dalam agama saya. Ayo muslim, kalian nggak boleh milih. Itu kan nahi mungkar ya. Maka itu nggak dia banget keluar dari batas toleransi. Tapi ingat kata-katanya
harus yang bagus, jangan enggak. Saya melihat ada banyak sebagian teman-teman kata-katanya sudah melampaui batas, sudah masuk ke ranah rasialisme ya, sudah rasis. Ini kurang tepat sebenarnya. Poin bahasannya bukan masalah ras, poin bahasannya bukan masalah itu. Masalahnya adalah itu tadi. Surat Al-Maidah ini dan ayat-ayat yang lain. Jadi kalau pemimpin kafir boleh ngomong? Tidak, boleh. Kalau yang boleh atau tidak boleh, tapi pertimbangan maslahat tidak. Demikian fatwa ulama. Ulama sebagaimana dikatakan Imam Nawawi rahimahullah taala dalam Syarh Sahih Muslim, ulama ijma ulama ya, bahwasanya wajib melengsarkan pemimpin yang bukan muslim, wajib hukumnya. Ya. Wajib azluhu. Ya. Tapi permasalahannya adalah mampu atau tidak, masalah atau tidak, itu saja. Tapi kalau boleh atau tidak, ulama sudah sepakat. Bahkan hukumnya apa? Wajib. Tapi kan wajib juga ada pertimbangan kemampuan. Haji wajib, tapi kalau nggak mampu nggak wajib. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini ketenangan kita tidak memimpin, menentang pemimpin ya. Pemimpin yang tidak boleh tentangan adalah pemimpin yang masuk ke dalam sabda Rasul ma'alam taruh kufran bawahan, selama kalian belum melihat kekufran yang jelas. Kalau sudah melihat berarti kalau mafhum mukhalafahnya. Kalau sudah melihat kekufran jelas berarti tidak wajib ditaati dan wajib bahkan untuk diganti. Seperti itu adanya. Kalau enggak maka ngapain dulu pejuang-pejuang nasional melawan Belanda, ngapain? Ya. Ya enggak? Kalau pemimpin non muslim tidak boleh dilawan, berarti dulu salah dong. Pahlawan kemerdekaan. Mereka ngapain berjihad? Tentu saja untuk mengenyahkan penjajah yang saat itu adalah non muslim. Mereka takbir Allahu Akbar, berarti jihad. Seperti itu adanya. Dan saudara-saudara kita di Suriah pun demikian adanya. Saudara-saudara kita di Suriah, kenapa kok malah menjadi oposisi? Kalau di BBC itu atau di VOA itu dibilangnya pemberontak gitu ya, rebel, dibilangnya rebel. Itu karena pemimpinnya sudah keluar dari keislaman, karena pemimpinnya bukan muslim, gitu ya. Jadi memahami misalnya di Suriah, kenapa sih kok di Suriah ngelawan pemimpinnya? Kan nggak boleh melawan pemimpin. Oh, salah, justru pemimpinnya itu sudah difatwakan oleh ulama, termasuk ulama Arab Saudi, banyak khutbah-khutbahnya mereka. Jelaskan bukan muslim, jelas Nusairiyah ini bukan muslim, ya Nusairiyah bukan muslim. Terlalu jelas sejarah untuk menjelaskan bahwa dia bukan muslim. Boleh kan dulu JKT enggak? Kalau saya nggak boleh, saya KTP-nya bukan Jakarta. Teman-teman di sini kalau nggak boleh, Mas, ada dari Surabaya. Cuma kalau orang Jakarta, saya katakan, kalau intinya saya katakan wajib, dan itu bukan boleh lagi, tapi hukumnya wajib. Jelas Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, Syekh Al-Albani dan seterusnya banyak sekali. Ya, kondisinya nggak seperti sekarang saja mereka fatwa harus, ya. Apalagi kalau kondisinya seperti sekarang. Ya, kondisinya biasa-biasa saja, lawannya sekuler doang, itu wajib, ya, wajib. Apalagi kalau lawannya lebih dari sekuler, ya, dari sekuler. Wallahu a'lam. Ya, kita masih ada waktu nih, maghribnya lama ya banget ya, terus saja ya. Alhamdulillah ini bonus buat kita, bonus. Saya rasa nanti untuk pertanyaan, coba dari Ikhwan satu deh, jawab. Nanti insya Allah kalau ada pertanyaan lagi di sesi kedua insya Allah. Ketika dibilang laisa fi hijab, apakah berarti ada dalil selain perkataan salaf itu? Karena kan kalau misalnya kayak nggak ada dalil tauqif, jadi seakan-akan enggak, itu secara bahasa. As-somad secara bahasa alladzi laisa fihi jauh. Memang Ahlussunnah wal Jamaah semua sepakat Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan jauh dan harus dinafikan hal tersebut. Seperti misalnya tajazzu terbagi-bagi jadi beberapa organ, Ahlussunnah wal Jamaah semua sepakat. Al-hadisnya, Asy'ariyahnya, Maturidiyah semua sepakat. Ini diingkari, enggak boleh. Enggak ada, tidak berorgan dan itu ya. Jadi ketika mengatakan as-somad laisa fihi jauh itu secara bahasa, tafsiran secara bahasa dan benar. Ya. Allahus somad. Oke. tadi takunu kenapa takunu? Kan di depannya ada Allah Subhanahu wa mengatakan wahasibu alla takun, berarti annya mulgho dengan la. Annya mulgho dengan la. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa mengatakan di surat An-Najm, beberapa surat sebenarnya, cuma yang saya ingat surat An-Najm, afara'aital ladzi tawalla wa ata qalilan wa qada 'indahu ilmul ghaibi fa huwa yara am lam yunabba ma fi sufi Musa wa Ibrahim alladzi waffa. Alla taziru, bukan alla taziru. Alla taziru waziratu wizra. Jadi annya mulgho dengan la dan boleh. An di sini boleh
Di'mal boleh, di'ilgho boleh, dianggap boleh. Gitu ya. Wa hasibu alla takunu fitnatun. Fitnatun di sini apa? Berarti takunu di sini berarti nakis. Berarti tam. Nah, takunu di sini berarti tam. Ya, tidak seperti kana wa akhwatuha ya. Karena dia cuma punya fa'il aja. Dalam hal ini naibul fa'il sebenarnya. Takunu di sini wahasibu alla tujada fitnatun. Aslinya maknanya wahasibu alla tujada fitnatun. Oke, nanti bahas-bahasanya nanti. Wallahu shawab, kita lanjut ke ayat berikutnya. Aku ngerti ya, kenapa wahasibu alla takunu dalam qiraat Al-Kisai? Kenapa enggak alla takuna? Karena an-nya tidak dianggap dan banyak beberapa ayat seperti itu. Jadi kalau ada an sama la, an-nya boleh dianggap, boleh juga enggak. An-nya boleh dianggap berarti nasab. Kalau enggak dianggap berarti Ntar ini jawabnya ntar. Kalau enggak dianggap berarti marfu. Seperti biasa, tajarrud anil awamnya. Lanjut, kita ayat berikutnya. Ayat 78, ayat 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghayral haqqi ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Sampai sini dulu, nanti kalau ada waktu kita lanjut. Ini adalah akhir dari juz ke-6. Walaupun sebenarnya latajidan sudah masuk ke juz yang ke-7 ya. Dan ini salah satu anomali, awal juz ada di halaman sebelah kanan. Biasanya awal juz ada di halaman sebelah kiri ya. Ini salah satu anomali. Juz 7 dan beberapa juz yang lain. Oke, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakanlah wahai ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, janganlah kalian gulu dalam agama kalian tanpa kebenaran. Bagaimana bentuk gulunya Yahudi? Bentuk gulunya Yahudi bagaimana? Menuhankan Uzair, mengatakan Uzair, Nabi Ezra sebagai putra Allah. Nanti akan dibahas di surat Taubah. Kemudian, bagaimana gulunya Nasrani? Itu barusan dibahas, Trinitas. Itu gulu. Ya, gulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, dan juga jangan kalian mengikuti hawa nafsunya, kesesatannya kaum yang telah sesat sebelumnya. Yakni jangan mengikuti kelompok-kelompok
musyrik sebelum kalian. Karena konsep Tuhan punya anak ini adalah konsep kemusyrikan. Kita ingat sekali bagaimana orang-orang Yunani ini memiliki konsep bahwasanya Hercules adalah putranya Zeus. Dan kita tahu bahwasanya paganisme yang seperti ini sebelum terjadinya distorsi terhadap Injil. Juga orang-orang Mesir menganggap Firaun ini sebelum Firaun. Firaun yang sebelum Firaunnya Musa ya. Kan Firaun sebenarnya kayak presiden, kayak kanselir, sultan gitu ya, gelar saja. Itu mereka tadinya dianggap sebagai apa? Putra dari Amon-Ra. Putra dari Amon-Ra. Firaun aja, Firaun itu ngaku Tuhan. Dan sebelumnya itu ngakunya putra dari Amon-Ra, dan seperti itu. Artinya kaum musyrikin sebelum Yahudi Nasrani itu juga memiliki konsep bahwa Tuhan memiliki anak. Tuhan menjelma menjadi manusia. Gitu, Tuhan misalnya turun ke dunia dalam bentuk manusia. Ini konsep kemusyrikan. Maka kalau Allah mengatakan, jangan kalian mengikuti kesesatan umat-umat sebelum kalian, wahai Yahudi, wahai Nasrani, dengan mengimani konsep tersebut. Wa adallu katsiran, dan mereka juga nggak cuma sesat, bahkan juga menyesatkan. Banyak yang menyesatkan. Dan mereka sesat dari jalan yang lurus. Dan berarti pelajaran buat kita juga agar jangan sampai gulu, bahkan terhadap Nabi Muhammad SAW. Ya, dan sampai kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad dianggap Tuhan. Tidak boleh. Nabi Muhammad tidak dianggap Tuhan. Nabi Muhammad SAW Nabi, Rasul, kasih Allah, tapi tidak dianggap Tuhan. Dan sampai berdoa kepada Nabi Muhammad, nggak boleh. Berdoa kepada Muhammad. Saya punya murid, ini orang mu'alaf, dia orang Brisbane. Apa namanya, dia kaget. Saya bilang nggak boleh berdoa kepada Nabi Muhammad. Ya, dia kaget. Nggak boleh. Dia mu'alaf. Karena kata dia, kalau saya dulu dia berdoa bisa pada ini, pada ini. Jadi berdoa cuma direct itu Allah gitu ya. Kata dia, dia nanya gitu, iya benar seperti itu. Dia nggak bisa bahasa Indonesia. Ya. Artinya jangan sampai gulu, jangan sampai gulu. Dan tidak sama Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi yang lain dalam agama lain, tidak. Jangan sampai salah paham, Nabi Isa dalam Kristen sama seperti Nabi Musa Nabi Muhammad dalam Islam, enggak, beda. Konsep Trinitas beda dengan konsep kita menghormati Nabi Muhammad SAW, berbeda sekali. Kita menghormati beliau tapi tidak sampai berdoa kepada beliau. Tidak mengatakan beliau adalah titisan Tuhan. Tidak mengatakan titisan artinya jelmaannya. Tidak mengatakan beliau adalah anak Tuhan, tidak seperti itu. Namun Allah mengatakan innal ladzina kafaru min bani Israil, telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Yang melaknat adalah Nabi Daud dan Nabi Isa. Jadi Nabi Daud dan Nabi Isa melaknat Bani Israil yang seperti ini. Ya, karena ini berkaitan dengan Ashabus Sabat. Ashabus Sabat diubah jadi apa? Ashabus Sabat jadi kera. Adapun Ashabul Maidah menjadi babi. Mohon maaf ya. Jadi kalau ada di Al-Quran ayat Bani Israil diubah menjadi kera, jadi babi, maka yang diubah menjadi kera adalah Ashabus Sabat. Kisahnya ada di surat Al-A'raf. Ashabus Sabat. Jadi di Quran banyak ashabu ya. Yang ashabu. Di antaranya adalah Ashabus Sabat. Adapun yang diubah menjadi babi ya adalah siapa? Ashabul Maidah. Nanti di akhir surat Al-Maidah akan dibahas. Dan Ashabus Sabat itu pada zaman siapa? Zaman Nabi Daud alaihissalam. Ini baru dibahas. Ala lisani Daud alaihissalam. Zaman Nabi Daud alaihissalam. Ya, syariatnya syariat Taurat. Ya. Kebaktiannya hari Sabtu benar. Tapi sudah nabinya era Nabi siapa? Nabi Daud alaihissalam. Adapun Ashabul Maidah berarti era Nabi Isa. Makanya ayat ini maksudnya itu. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud, yaitu siapa? Ashabus Sabat. Wa Isa bin Maryam, yaitu Ashabul Maidah. Kenapa begitu? Dzalika bima asaw. Karena demikian karena mereka melakukan kedurhakaan. Apa kedurhakaannya Ashabus Sabat? Itu mereka melakukan rekayasa supaya melanggar perintah Tuhan agar tidak bekerja di hari Sabtu. Ya, mereka merekayasa, mereka nelayan dilarang bekerja hari Sabtu, maka mereka adalah hari Sabtu lagi banyak-banyaknya ikan. Akhirnya mereka pasang jala hari Jumat sore, kemudian ngambil lagi hari Ahad pagi. Kata mereka, enggak dong, kita nggak kerja hari Sabtu, kita nggak nelayan hari Sabtu, kagak. Tapi rekayasa. Kemudian kalau Ashabul Maidah bagaimana kedurhakaannya? Itu mereka sudah janji kalau misalnya
Nabi Isa menurunkan makanan dari langit, mereka bakalan beriman. Tapi ternyata enggak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah." Allah juga mengatakan nanti surat Al-Maidah gimana? Qala inni munazziluha 'alaikum fa iyyakfur biha haula'i faqad munazziluha 'alaikum fa may yakfur fa inni wazibu azaban la wazibu ahadan minal alamin. Aku akan mengazab mereka dengan azab yang tidak aku pernah azab seorang pun dari alam semesta selain mereka. Itu azab mengubah orang jadi babi. Wa kanu ya'tadun, mereka melampaui batas dengan cara seperti tadi. Kanu, mereka dahulu Bani Israil la yatanahawna 'an munkarin fa'alu, tidak saling melarang dari kemungkaran yang mereka kerjakan. Dan berarti ini teguran keras terhadap orang yang meninggalkan nahi mungkar. Teguran keras pada orang yang meninggalkan nahi mungkar. Karena Allah mengatakan di lanjutan ayatnya, "Nabi sama kanu yaf'alu," sangat buruk apa yang mereka lakukan. Ayat ini memiliki banyak pelajaran. Pelajaran pertama adalah bahwasanya nahi mungkar hukumnya wajib, mengingkari kemungkaran hukumnya wajib. Ini jelas. Jadi bukan sunnah ya, nahi mungkar hukumnya bukan fardu kifayah juga bahkan. Hukumnya wajib walaupun memang lembaga nahi mungkar ini fardu kifayah, lembaga. Tapi secara umum syariat amar nahi mungkar ini wajib atas setiap muslim secara umum ya, sesuai kemampuan masing-masing. Malahan kata para ulama, seandainya boleh nambahin rukun Islam dari 5 jadi 6, maka yang ke-6 adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian kata mereka, kata para ulama. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya kewajiban nahi mungkar tidak hilang sekalipun dari orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Jadi ada orang nih ya, melakukan kemungkaran, tetap wajib nggak dia nahi mungkar? Tetap wajib. Ini ada koruptor, temannya korupsi, dia wajib nggak ngelarang korupsi itu? Yang korupsi itu wajib nggak hukumnya? Wajib. Artinya kalau wajib apa? Artinya kalau ditinggalkan berdosa. Berarti kalau ada koruptor, temannya korupsi, didiemin aja, berarti dia dosa. Walaupun nanti kalau dia ngelarang juga dibilang, kau ngelarang korupsi, kamu sendiri korupsi. Tapi tetap setidaknya dia sudah menggugurkan satu dosa. Itu dosa meninggalkan nahi mungkar. Mending mana? Korupsi plus meninggalkan nahi mungkar apa korupsi aja? Nggak, mendingan artinya mendingan satu dosa daripada 2 dosa, ya nggak? Seperti itu. Walaupun kita sudah sering bahas, maksudnya jangan sampai Anda melarang kemungkaran tapi Anda sendiri mengerjakannya. Itu sudah konsep yang bagus sekali, ya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala ta'qilun. Banyak ayat yang melarang seperti itu, ya. Tapi tetap ketika seorang melakukan dosa, bahkan dosa yang dilarang adalah dosa yang dikerjakan juga. Koruptor melarang korupsi, apalagi ya. Orang pacaran melarang jangan pacaran misalnya gitu ya. Apalagi ya. Oh, orang pemabuk melarang jangan mabuk gitu ya. Ini tetap wajib. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, seandainya ada orang lagi ngumpul-ngumpul mabuk-mabukan, maka orang yang sedang nenggak mabuk itu tetap dia dosa ketika tidak melarang temannya mabuk. Dan tetap wajib dia, meskipun dia lagi mabuk, dia ngelarang temannya jangan mabuk. Seperti itu. Dalilnya jelas sekali dari ayat ini, di mana Allah mengatakan kanu. Loh, tak mungkin teman-teman nanya, kok boleh sih orang mabuk ngelarang mabuk? Oh, kalau ngelarang mabuk ya jangan mabuk kok. Gitu. Kalau ngelarang pokoknya harus suci gitu, harus suci. Kalau ngelarang orang harus suci. Kalau nggak suci munafik. Gitu ya kan? Pemahaman sekarang seperti itu. Artinya kalau ada lembaga nahi mungkar, kemudian ternyata orang-orang di lembaga tersebut masih melakukan dosa, maka lembaga nahi mungkar ini disebut apa? Lembaga munafik. Nggak seperti itu. Kalau gitu berarti harus malaikat. Kata Hasan Al-Basri, kalau seandainya yang melarang nahi mungkar harus orang yang suci, nggak dosa, maka nggak ada nahi mungkar. Kata Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu tabiin, era tabiin. Beliau mengatakan seperti itu. Ya. Artinya konsep munafik yang seperti itu keliru. Justru kita katakan orang yang hobinya menghina Islamis itulah ciri-ciri munafik. Orang Islam diledek, orang soleh diledek. Nah itu munafik. Tapi ada orang belajar soleh, orang nahi mungkar, dia sendiri masih mengerjakan kemungkaran, itu sifat manusiawi. Tidak jadi munafik, tidak. Kecuali kalau dia memang merekayasa seperti itu.
Misalnya hobinya naik mungkar, tapi sebenarnya dia memang sengaja dengan penuh kesadaran, tidak mau tobat, pokoknya terus melong, itu baru. Itu ada ancamannya sendiri nanti. Ada ancamannya sendiri. Itu orang yang seperti itu parah banget. Tapi orang yang masuk dalam lembaga dakwah, dia masih berdosa. Ini memang seperti itu tabiat manusia. Di sini saya tidak sedang melegitimasi teman-teman yang di lembaga dakwah supaya boleh berdosa, enggak, sama sekali bukan. Tapi jangan sampai lembaga dakwah harus suci, enggak. Salah besar. Oke, memang mereka harus berusaha sesuci mungkin gitu. Tapi kemudian orang-orang di luar lembaga dakwah melihat lembaga dakwah harus suci, kalau nggak suci berarti munafik. Ini juga konsep yang salah. Apakah mereka tidak mendengar Rasul bersabda, kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawwabun. Ya, semua manusia juga berdosa dan sebagai yang berdosa adalah yang bertobat. Apakah anak-anak lembaga dakwah bukan manusia? Bedanya kalau lembaga dakwah berdosa langsung tobat. Kamu berdosa kagak tobat. Lembaga dakwah berdosa malu. Kamu berdosa enggak malu. Lembaga dakwah berdosa sekali-kali, kamu berdosa tiap hari. Paham maksud saya? Jadi jangan sampai termakan isu hari ini bahwasanya kalau ada orang soleh ya kemudian berdosa, dibongkar aibnya. Ini munafik nih, jangan dengar lagi ucapan. Kamu masih percaya sama dia? Dia tuh gini loh. Ini nggak benar. Nah, inilah perbuatannya Abdullah bin Ubay bin Salul dahulu. Yaitu bagaimana membongkar aib orang supaya orang-orang tidak lagi percaya sama kaum muslimin. Seperti itu. Pun kalau aibnya benar, maka kita wajib husnuzon dan udah. Ya itu memang kesalahan dia sebagai manusia. Toh dia bertobat, seperti tadi saya bilang, orang soleh kalau bikin dosa bagaimana? Taubat. Kamu kagak. Orang soleh bikin dosa sembunyi-sembunyi, malu. Kamu kagak, terang-terangan. Orang soleh dosanya langka, kamu sering. Orang soleh dinasihatin nurut, kamu ngeyel. Seperti itu. Jadi di sini sisi kendalinya Allah mengatakan kanu la yatanu anu mungkarin fa'aluhu. Perhatikan di sini domirnya, ini perhatikan baik-baik. Allah mengatakan mereka Bani Israel ini tercela. Kenapa? Karena tidak melarang dari kemungkaran yang mereka sendiri mengerjakannya. Jadi kanu la yatana hauna lagi. An mungkarin fa'aluhu. Ini wawnya sama semua. Wawnya sama-sama mereka juga. Jadi salah lagi nih. Allah ada sekelompok orang mabuk-mabukan. Karena Allah mengatakan mereka tidak saling melarang dari mabuk yang mereka semua mengerjakan mabuk juga. Itu tercela. Jadi bukan syarat nahi mungkar Anda harus tidak mengerjakan kemungkaran itu. Bukan syarat nahi mungkar. Bahkan itu hembusan setan. Ketika mengatakan kamu gak usah nahi mungkar deh, kamu kan banyak dosa. Itu sebenarnya bisikan setan. Ya, kalau yang benar adalah nahi mungkar dan jauhi dosa. Sekalipun Anda pernah melakukan dosa, atau Anda mungkin sesekali terjatuh dosa, tapi tetap kewajiban yang tetap ada. Jangan sampai gengsi melakukan nahi mungkar, gengsi bergabung dengan lembaga dakwah hanya karena Anda dahulunya memiliki track record yang gelap, atau Anda mungkin belum istiqomah banget, enggak, sama sekali bukan. Justru Allah mengatakan di akhir surat Al-Ahzab, ya, yang sering dibacakan oleh para khatib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang yang beriman, takwalah pada Allah dan ucapkanlah perkataan yang sadida, yang benar. Ucapan yang benar adalah di antara dakwah. Apa reward yang Allah berikan kepada orang-orang yang berdakwah? Kata Allah apa? Yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaguskan amalan kalian. Mungkin kalian dahulunya belum maksimal sholat duhanya. Ketika kalian sudah men-share fadilah sholat duha, Allah yuslih lakum amalan, Allah perbaiki amalan kalian jadi semangat sholat duha. Gitu ya? Kan kadang-kadang kita gitu ya. Wah, saya udah pernah nge-share nih sholat duha nih. Masa nggak sholat duha? Kan gitu ya. Wah, kan gitu bener nggak ada nggak sih merasa dorongan gitu? Itu bagus. Itulah yuslih lakum amal. Oh ya, yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian yang dulu. Jadi untuk mengatakan qaulan sadida tidak disyaratkan harus sudah baik amalnya dan sudah bebas dari dosa, enggak, sama sekali bukan. Allah mengatakan di sini Labi sama kanu yafalun, juga pelajaran berikutnya dari ayatnya adalah bahwasanya tidak melakukan itu perbuatan. Tidak berbuat itu sendiri adalah perbuatan. Tidak berbuat itu perbuatan. Jadi ketika seorang tidak melakukan apa-apa, itu sebenarnya dia telah melakukan tindakan tidak melakukan apa-apa. Mana dalilnya?
syahidan dari ini pembahasan sampai ada topik dalam usul fikihnya juga ya, yaitu bahwasanya atar minal afal ya, atar ketika diam tidak melakukan apa-apa itu sebenarnya setelah melakukan. Makanya pembahasan Nabi diam itu masuk ke dalam pembahasan af'alur rasul, perbuatan rasul ya nggak? Ingat nggak kemarin Rofat? Di antara pembahasan af'alur rasul, perbuatan rasul adalah Nabi diem. Jadi Nabi tidak ngapa-ngapain, tidak memberikan reaksi, itu sudah dianggap Nabi sudah berbuat, yaitu berbuat diam. Gitu ya. Bener nggak bohong ya? Nggak bohong. Dalilnya adalah bahwa Allah mengatakan di sini labi sama kanu ya kalau mereka dulu nggak nahi mungkar, Allah katakan buruk sekali yang mereka perbuat. Loh mereka kan tidak nahi mungkar, tapi Allah katakan buruk yang mereka perbuat, berarti tidak nahi mungkar termasuk berbuat, yaitu berbuat tidak nahi mungkar. Sehingga terkenal sekali hadis yang walaupun diperselisihkan kesohihannya as-sakitu anisyar asyaitonul akhras ya. Itu hadis diperselisihkan kesohihannya. Artinya orang yang diam dari kemungkaran adalah seperti setan yang bisu. Dan penyakit hari ini adalah seperti itu. Kenapa tersebar kemungkaran adalah karena banyak orang yang diam dan yang mungkar. Malah ketika mungkin dijelaskan, loh saya baru tahu jilbab wajib loh. Iya mbak bener iya. Wow. Wah saya nggak dikasih tahu selama ini. Wah itu kan berarti salah siapa? Salah teman-temannya, orang tuanya. Kenapa nggak ngasih tahu dia? Bahwasanya jilbab itu wajib. Mau buka aurat haram. Saya baru tahu loh ya. Rambut itu aurat. Loh. Saya baru tahu loh. Ternyata mabuk itu nggak boleh. Mungkin ada seperti itu. Berarti ya, harus dikasih tahu. Ya, kebanyakan kemungkaran tersebar karena itu. Misalnya ada satu kemungkaran terjadi, itu mungkin awalnya malu-malu orang melawan kemungkaran. Misalnya ya, anak kampung bagus banget, ya, nggak ada di situ yang berani pacaran. Terus ada 1-2 pacaran, ya, kelihatan orang, tapi malu-malu. Yang lain nih, CRT, CRW, malu-malu ngelarang. Berduaan di pojokan kampung, dijemin. Akhirnya tahun depan nambah pasangan baru. Tahun depan baru, akhirnya jadi komplek pacaran. Kemana masyarakatnya? Gitu ya. Karena dulu pas masih satu orang, masih satu pasang ngediemin. Akhirnya seperti itu. Nih, dulu sejarahnya bagaimana kok bisa perempuan Indonesia membuka aurat? Kok bisa? Gitu ya. Kalau masalah pacaran tadi itu ada benar-benar pernyataan orang Belanda ya. Dia mengatakan seperti itu. Jadi termasuk di antara misi merusak moral orang Indonesia, tadi pacaran nggak dikenal di Nusantara, nggak ada kerajaan Nusantara pacaran. Kesultanan nggak ada. Itu budaya penjajah ketika datang. Satu, mungkin awalnya malu-malu, terus akhirnya jadi sesuatu yang lumrah. Goncengan laki perempuan mungkin di sebagian daerah, mungkin hari ini mungkin masih tabu sekali. Ya. Tapi hari ini hamil di luar nikah itu aib besar. Banyak perempuan yang dahulu mengharap mendingan mati daripada hamil di luar nikah. Ya, termasuk Maryam. Ya, tanimi itu qabla hadza kuntu nasiyan. Tapi hari ini Allah, nasallallahu alaihi. Itu semua memang dampak buruk dari mendiamkan kemungkaran. Semoga kita diberikan kekuatan untuk melarang kemungkaran secara lisan, secara tulisan, minimal secara hati, jangan sampai meridhoinya. Kemudian Allah mengatakan, seandainya mereka beriman, sungguh buruk apa yang mereka taruh katsiran minhum, kalian melihat bahwa kebanyakan dari ahli kitab ini berkoalisi dengan orang-orang kafir. Sungguh buruk sekali apa yang mereka kerjakan terhadap diri mereka, yakni apa yang diri mereka persembahkan, diri mereka kerjakan. Dan Allah SWT memurkai mereka dan mereka kekal di azab. Seandainya mereka beriman kepada Allah dan kepada Nabi-Nya dan kepada yang diturunkan kepada Al-Quran. Jadi seandainya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi dan kepada Al-Quran, atau bahkan kepada yang diturunkan kepada mereka berupa Taurat dan Injil, mustahil mereka menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia, sebagai koalisi. Mustahil. Jadi bukti Anda beriman kepada Allah, pada Nabi-Nya dan pada kitab suci adalah Anda tidak menjadikan orang-orang non-muslim sebagai aulia. Jangan sampai. Apalagi untuk menghadapi kaum mukminin tidak boleh. Haram hukumnya. Bahkan termasuk ya asbabur riddah. Nasallallahu alaihi. Akan tapi banyak mereka orang-orang yang fasik. Kamu akan dapati bahwasanya orang yang paling dahsyat permusuhan terhadap orang beriman adalah Yahudi dan orang musyrik. Yahudi dan kaum paganis, penyembah berhala. Dan akan kalian dapati bahwasanya orang yang paling dekat pada kalian dari orang-orang non-muslim adalah orang-orang Nasrani. Kenapa demikian? Kata Allah Subhanahu wa taala, dari kabian min kisisin, karena sebagian mereka di antara mereka masih ada tokoh-tokoh agama, kisisin, waruhbanan dan orang-orang ahli ibadah. Wa annahum la yastakbirun, dan ciri-ciri orang Nasrani adalah tidak sombong, berbeda dengan orang-orang Yahudi atau orang-orang paganis. Demikian mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Kalau ada pertanyaan silakan.
Insyaallah di pertemuan berikutnya kita lanjut ayat ya berapa? 80? 83 ayat 83 surat Al-Maidah ayat 83. Allah Allah ya. Sebentar nih, ada tadi pertanyaan dari aku dulu. Maaf, mana ya tadi? Apa hukumnya beli buku bajakan, boleh nggak boleh? Kalau ngeprint dari ibu gimana? Ini kalau cetakannya lama, udah nggak cetak lagi, mudah-mudahan nggak boleh. Kan ada third edition, fourth edition gitu ya. Kan buku tuh update ya. Misalnya apa sih? Banyak macam. Saya ada edisi sekarang udah edisi 10 gitu ya. Biasanya memang biasanya ada di internet itu edisi yang udah jadul banget. Gitu biasanya. Itu yang di print. Memang isinya nggak bakal beda jauh ya, tapi kalau yang seperti Allah ketika sudah ada PDF biasanya sudah hilang copyrightnya sudah. Yang udah boleh. Ustaz, kalau bukunya mahal banget terus e-booknya harus bayar gimana? Ibunya bayar berapa? Ya sama aja kayak buku aslinya lebih mahal malah. Oh gitu. Iya. Di kampus gimana sih? Seingat saya memang ada dosen mewajibkan, ada juga yang agak memudahkan gitu ya. Sebenarnya bisa solusi perpustakaan dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan yang lebih baik kalau saya beli yang mahal nggak apa-apa. Ya, berkah. Ya. Atau minjem di perpus seperti itu. Wallahu bisa. Sampai punya preferensi untuk milih, tapi dia bilang ya aku nggak pilih karena saya nggak milih karena saya nggak boleh, tapi karena saya pengen memilih. Oke, udah cukup ya di sini ya. Nanti insyaallah. Tutur dan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.